Assalamualaikum Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Bang Nuim ya. Bagaimana Bang Nuim ini walaupun di Australia masih bisa ikut pemilu, bukan begitu Bang Nuim? Karena paspor masih hijau begitu Bang. Jelas. Jelas hijau. ya. Paspor masih hijau. Masih hijau. Tapi cemana nih Bang Nuim kalau ada wacana undur-undur ini macam binatang undur-undur itu pakai cara macam-macam Alkisah nongol di pengadilan negeri. Petirnya pun sampai ke Pelumpang kata berita tadi itu. Apa yang Bang Nuim lihat dari kisah ini di balik sandiwara yang luar biasa ini? Silakan Bang Nuim. Sudah banyak ya tabrakan dan tubrukan ya. Pokoknya dilanggar terus. Mari kita kembali beberapa tahun silam ketika tiba-tiba DPR mengatakan akan melakukan revisi terhadap undang-undang KPK. Padahal tidak ada dalam prolegnas, artinya tidak ada di dalam agenda untuk tahun tersebut. Tapi ya 200 orang kalau tidak salah, para ahli, para cendikiawan dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia mengatakan, Pak Jokowi, tolong itu jangan disahkan karena itu, tapi tidak dipedulikan. Pokoknya ditabrak terus. Jadi kita sudah punya semacam kebiasaan tradisi untuk menabrak terus-terusan. Kita juga ingat bagaimana di tahun 1960-an, 59, bagaimana Soekarno, Bung Karno melakukan apa yang dianggap oleh banyak orang sebagai kesewenang-wenangan dengan membubarkan DPR yang dipilih oleh rakyat dan lain sebagainya, dan dia membentuk DPR gotong royong dan lain sebagainya. Jadi kita sudah terbiasa lah. Cuma ini hebatnya ada, kitalah yang paling luar biasa meneriakkan, mengumandangkan dengan gegap gempita kepada umat manusia, kita negara hukum. Ini dia. Kalau kata Profesor Zahid Tapi dulu kalau saya wawancarai untuk Radio Australia, ya Bu, negara hukuman bukan negara hukum katanya. Nah ini masih berlanjut. Mau tidak mau kita lihat ini memang terus berlanjut. Jadi kita lihat bagaimana Mahkamah Agung, hakimnya juga bermasalah dengan KPK. Dan kalau sudah hakim bermasalah, padahal katanya hakim adalah wakil Tuhan, ini bagaimana ini? Mereka seakan-akan mencerminkan Tuhan yang bersalah, bukan mereka. Mereka aja wakilnya. Ini sesuatu yang agak sulit dan ini perlu dibenahi. Karena dalam Islam itu sudah tegas dikatakan, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adil. Kalau menghukum di antara manusia tidak ada pilihan lain kecuali harus adil. Adil terhadap diri sendiri, adil terhadap kedua orang tua, adil terhadap yang kaya, yang tidak menjadi persoalan. Karena keadilan itu adalah hak. Ya, tapi banyak orang bilang ini juga karena faktor Anies Baswedan. Apa sedemikian luar biasa Anies ini? Karena dulu di ledek-ledek lah masalah Formula E begitu kan. Sekarang malah diperbutkan kepanitiaan ini. Macam-macam lah kisah ini. Apa yang Bang Nuim lihat dari perjalanan koalisi Indonesia perubahan ini sekarang nih, Bang? Iya. Jadi mereka takut pada hantu di siang bolong. Kita tidak bisa melupakan kenyataan. Paling tidak, ini bisa merupakan suatu, dalam tanda kutip ya, ujian bagi mereka. Ujian karena apa? Mereka nampaknya bersedia belajar dari pengalaman pahit masa lalu. Ketika itu dikatakan, sampai ada yang berani, orang yang bernama Luhut Sitompul, saya potong telinga saya kalau Anies bisa menang katanya, atau Anies menang. Jadi mereka lihat, genap jajaran telah dikerahkan, seluruh jajaran dikerahkan. Pokoknya tidak mungkin Ahok dikalahkan. Ahok kalah. Dan kalahnya bukan hanya kalah biasa, kalahnya cukup meyakinkan. Jadi mereka mengatakan, wah ini bahaya si Anies ini. Apapun yang dikatakan oleh orang ini bahaya dia ini. Jadi kemungkinan kalau dia maju, dia bisa jadi presiden. Nah, dalam demokrasi tidak menjadi persoalan. Siapa saja bisa kalau rakyat memang menghendakinya. Konon kita adalah negara hukum, kita bangsa yang besar. Jadi kita semuanya, padahal ini adalah ketakaburan yang tidak diperlukan. Yang pada akhirnya nanti akan seperti menepuk air di dulang sepercik ke muka sendiri. Inilah yang terjadi. Ini yang kita lihat. Misal saja. Ketika terjadi misalnya kasus Rafael Alun. Wah, sudah tidak boleh hidup hedonis dan sebagainya. Bukan artinya begini. Kamu boleh korupsi,
Ini penafsiran ya. Ya, Kamu ya, boleh tapi korupsi, jangan. tapi jangan pamer. Hmm. Pamer hasil korupsi itu. Harusnya bukan begitu. Jangan hidup hedonis. Mengatakan, kamu jangan korupsi. Bukan jangan hidup hedonis. Seakan-akan mengatakan, kamu boleh korupsi, tapi jangan dipamer. Nah, ini kan celaka ini. Jadi kita ini seperti dikatakan pendekar kesiangan. Terus terlambat. Kita terus-terusan reaktif dan tidak mau proaktif. Cobalah dibayangkan, ini kita lihat, ini mulai terjadi ketika Ferdi Sambo. Pada waktu itu ada seorang petinggi, seorang komisaris jenderal polisi barangkali, datang ke rumah Ferdi Sambo. Dilaporkan oleh berbagai media di Indonesia. Apa yang dilaporkan? Bukan kunjungannya, tetapi mobil yang dipakainya. Kenapa? Karena mobil itu seakan-akan cuma ada 1 atau 2 di Jakarta. Kenapa? Harganya mahal. Berapa? 3,3 miliar rupiah. Kok dia sanggup? Kok dia mampu? Begitu kan? Oh tidak. Jangan hedonis. Kamu mau korupsi ya korupsi aja. Memang itu budaya barangkali seperti pernah dikatakan oleh Dr. Andus Muhammad Hatta ketika terjadi waktu itu polemik dengan Mokhtar Lubis misalnya. Hatta mengatakan sudah saking barangkali putus asanya, dia mengatakan ya barangkali korupsi di Indonesia ini memang budaya. Lalu Mokhtar Lubis mengatakan, ya Bapak, kalau budaya diajarkan di sekolah-sekolah bagaimana mau korupsi. Nah, ini kan sesuatu yang membuat kita malu sebagai bangsa yang mengaku kita negara hukum, kita Pancasilais, kita bangsa yang besar dan lain sebagainya. Nah, inilah pendekar kesiangan, tapi kita tidak berbuat sesuatu. Cegah, itu penting. Jangan karena KPK itu bekerjanya hebat, ya misalnya di zaman Abraham Samad, di zaman Bambang Wijayanto begitu berani. Jangan karena itu lalu dilakukan revisi terhadap undang-undangnya supaya tidak sehebat seperti di masa lalu. Dan kemudian jangan katakan jangan hedonis. Jangan korupsi, bukan jangan hedonis. Jangan korupsi. Kalau kamu hedonis itu artinya kamu korupsi, kita akan cecar kamu. Tapi ya bagaimana mau mengecarnya, KPK juga kewalahan karena sibuk terus oleh Formula E. Ya memang luar biasa ini negeri ini, sandiwaranya lucu-lucu banget kita. Memang harus menikmati ini karena belum lama juga kan Pak, ini masalah investasi ya di luar masalah korupsi, karena ujung-ujungnya juga ke sana juga ya. Ketika presiden pergi ke sarangnya Tesla sana, tapi apa kata orang Betawi bilang, geluduk di mana hujan di mana, malah Teslanya buka kantor di Malaysia gitu. Gimana Bang Nuim melihat ini, macam gocekan bola bagaimana Bang? Kalau memang benar itu terjadi, Elon Musk betul-betul membuka cabangnya di Malaysia. Itu kata orang Batak atau orang Tapanuli di Medan, sakitnya tidak seberapa malunya itu. Karena malu ini dalam bahasa Inggris itu ada dikatakan orang yang bisa merah pada mukanya, yang masih bisa merah pada mukanya itu orang yang masih punya budi pekerti, orang yang punya akhlak. Tapi orang yang sudah tidak punya malu itu sudah nggak bisa diselamatkan. Itu adalah ya dikatakan sudah payah lah untuk diselamatkan. Kalau itu sampai terjadi, padahal kita sudah menghadap dan ketika itu dia menghadapi presiden kita hanya dengan pakai kaos oblong dan lain sebagainya. Tapi ya itu pilihan mereka kan, kita tidak bisa mengatakan. Kalau di negeri sendiri mungkin bisa dijewer. Tapi ini kan dari negeri orang lain, mau jewer bagaimana? Kita mau menjewer tidak bisa. Jadi itulah sebelumnya jangan takabur lah, itu penting sekali. Tidak boleh takabur. Kita harus betul berpada-pada. Kita mengatakan ya Rasulullah SAW saja ketika mengatakan memastikan nanti besok lusa turun ayat kok berani-berani insya Allah. Nah begitu. Nah, itu satu. Kedua, kalau dilihat memang ada kesalahan, diperbaiki, jangan disuruh tutupi. Ya kan? Kalau kau korupsi, tangkap. Jangan bilang, jangan hedonis. Artinya jangan ditunjukkan hasil korupsi. Korupsi boleh, tapi jangan ditunjukkan hasilnya. Yaitu interpretasi. Coba tegas. Tidak boleh korupsi. Jangan bilang, jangan hidup hedonis. Kesian kan? Presiden bilang jangan hedonis. Wakil presiden bilang jangan hedonis. Bilang dong, jangan korupsi gitu, gerakan ya buat sebuah. Itu dia. Itu. Memang luar biasa. Bang Nuim, kita buka wawasan pendengar ini tentang 3 Maret 1924. Ini udah 99 tahun. Entah kemalunya macam gimana itu Kesultanan Ottoman ketika runtuh. Dan tahun depan tepat 100 tahun. Apa yang Bang Nuim lihat
ketika Dogan di tengah 15 tahun berkuasa, kalau tidak salah ini, mengembalikan. Kita ke Turki juga pusing melihat orang sana ya, karena masih banyak orang Muslim juga tidak sholat, ngajinya nggak beres gitu. Tapi itulah sebuah kisah dari Ottoman masa lalu kesultanan ini. Bagaimana Bang Nuim lihat perjalanan ini, Bang Nuim? Ini ada satu buku ya, yang bernama God's Shadow, artinya bayangan Tuhan. Ini yang mengatakan, ditulis oleh seorang bernama Alan Mikhail dari Universitas Yale. Jadi jelaslah dia ini bukan seorang Muslim, tapi dia mengatakan bagaimana di zaman Khalifah Utsmaniyah itu telah membentuk masyarakat modern yang sekarang ini adalah berkat apa yang dilakukan oleh Khilafah Utsmaniyah. Ini berbahaya karena kita pakai perkataan khilafah, tapi di sejarah. Jadi berbeda dengan sejarah tertentu. Sejarah ini tidak bisa kita tutupi ini terjadi. Nah, apa yang terjadi tahun 1924 seperti dikatakan tadi, kita tahu pada waktu itu memang seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, "Watilka ayyamun nudawiluha bainan nas." Kami pergilirkan kejayaan itu di antara manusia, bukan di antara umat Islam. 700 tahun. Khilafah Utsmaniyah 700 tahun. Dan terjadi di situ ketika Sultan Sulaiman the Magnificent, Sultan Sulaiman Agung mengatakan kepada majelis ulamanya pada waktu itu bahwa dia menghendaki semua orang di Turki harus Muslim. Majelis ulama mengatakan tidak bisa, tuanku, karena Islam melarang apa yang disebutkan sebagai ikrah, la ikraha fidin, tidak boleh ada paksaan. Nah, apa yang terjadi? Ketika tahun 1924, Inggris, Prancis membujuk negara-negara Arab yang sebagian dari wilayahnya seperti Hejaz, yang sekarang masuk dalam wilayah Arab Saudi, memang pernah dikuasai oleh Utsmaniyah. Dikuasai, Mesir dan lain sebagainya. Nah, Inggris, Prancis membujuk negara-negara Arab ini supaya mau berpihak kepada sekutu dengan janji-janji muluk. Tapi sebagaimana kita ketahui sampai sekarang ini, janji memang tinggal janji. Janji itu mudah diucapkan tapi payah dipenuhi. Arab mulai termasuk dengan T. Lawrence dari Inggris bekerja sama untuk menggalang bangsa Arab untuk melawan Turki. Akhirnya singkat cerita Turki dikalahkan. Maka masuklah Mustafa Kemal Atatürk. Ini orang kelahiran Makedonia. Dia kelahiran Makedonia. Dia orang Turki kelahiran di sana. Dan orang ini menganggap bahwa kelemahan Turki adalah karena khilafahnya. Karena khilafahnya. Oleh sebab itu dia mendirikan sebuah negara sekuler. Perempuan tidak boleh di universitas, dia tidak boleh pakai jilbab dan lain sebagainya dan sebagainya. Bahkan dia suka meradang kalau mendengar azan maghrib atau azan isya, karena itu katanya mengganggu musik yang dia dengar di mikrofon, di gramofonnya untuk dia berdansa. Untuk dia berdansa. Jadi begitulah. Terus-terusan dijadikan Turki itu sebagai sebuah negara yang betul-betul sekuler. Betul-betul sekuler. Itu angkatan perangnya, angkatan bersenjatanya itu hanya untuk mengamankan sekularisme di Turki. Betul-betul demikian. Dan Turki itu tidak juga maju. Tidak juga maju. Tetapi diakui dan tahun-tahun pertama setelah Erdogan, ya, Recep Tayyip Erdogan berkuasa dengan partainya yang tidak malu-malu mengusung norma-norma atau kalau disebutkan politik identitas lah kalau mau dikatakan, itu perekonomian Turki adalah salah satu yang terbaik di Eropa. Ya, tapi dengan terjadinya macam-macam usaha, misalnya kudeta, ada usaha kudeta dan lain sebagainya, ya mulai memang agak susah. Itu agak susah untuk bisa dilawan sebab ada tulisan-tulisan yang mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan Israel itu ikut melakukan semacam perongrongan di berbagai negara. Itu dikatakan demikian. Membuktikannya memang agak sulit, tapi itu yang dikatakan oleh sementara pengamat. Jadi kita melihat apakah memang Turki yang pernah begitu tegar, begitu berani berdiri melawan Israel. Kita ingat ketika ada sebuah kapal dari Turki yang ingin masuk ke Gaza dan lain sebagainya, itu Turki tidak bisa diancam-ancam dengan mudah seperti negara-negara Arab lainnya. Jadi apa yang terjadi sekarang ini adalah semacam negara-negara Arab ini telah dibohongi oleh Barat, tapi mereka itu tidak kapok-kapok juga. Dan sekarang mereka dibujuk lagi untuk mengakui Israel.
untuk melakukan hal-hal yang sangat tidak terpuji. Orang selalu mengatakan bahwa setiap manusia, bahkan binatang pun ada hak kebinatangannya. Manusia ada hak asasi kemanusiaannya. Yang tidak punya hak asasi manusia siapa? Ya bangsa Palestina. Bangsa Palestina. Tidak ada. Kita hanya mengharapkan semoga negara-negara di Afrika sekarang ini kabarnya ada 41 atau lebih negara-negara Afrika ini mulai menyoroti Israel. Dan semoga negara-negara Afrika yang telah berhasil menghancurkan apartheid di Afrika Selatan barangkali nanti bisa juga barangkali membuat Israel menjadi lebih manusiawi. Tapi sekarang ini lihat apa yang terjadi. Pembakaran berapa banyak mobil, rumah dan lain sebagainya milik bangsa Palestina, dan tidak ada yang ribut-ribut, tidak ada satupun yang ribut, tidak kedengaran lah kalaupun ada yang ribut. Nah inilah manusia rupanya berubah ya. Jadi sebelum barangkali nanti ada masanya akan baik kembali. Insya Allah, mudah-mudahan Bang Nuim. Memang banyak orang bilang ya putaran 100 tahun. Tapi Bang Nuim dengarkan belum lama ini pendeta kesohor di Amerika atau Hilarion Hegi ya. Juga di Australia menyusul beberapa waktu yang lalu Bang Nuim Sharmon Bruce kalau tidak salah Partai United Patriot Front. Nasionalis sayap kanon yang luar biasa menghina Islam. Tapi tahu-tahu jadi mu'alaf gitu Bang Nuim. Apa yang Bang Nuim lihat, fenomena apa yang terjadi ini Bang Nuim? Tidak ada yang mengherankan. Mereka bilang kembali. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Hanya Allah yang berhak memberikan, yang bisa dan mampu memberikan hidayah kepada orang-orang yang bisa mendapatkan hidayah. Karena Allah mengetahui ya mereka-mereka yang memperoleh hidayah. Nah ini kan selalu dikatakan hebat. Tidak. Saya merujuk kembali tahun 1979. Jadi pernah dikatakan, kita ucapkan sekali lagi. Seorang profesor matematika. Dia punya S3, jadi punya doktor PhD. Bukan honoris causa, bukan ya, bukan. Tunggu dulu. Dia seorang. Dan dia juga ahli dalam soal logika. Dan dia juga ahli dalam soal perjanjian baru, yaitu Bible. Dan dia pokok 15 tahun menjelaskan isi Bible kepada orang-orang dan juga mengajarkan matematika. Namanya Profesor Dr. Gary Miller dari Kanada. Pada tahun 1979, dia mengatakan, saya akan melakukan sesuatu yang akan membuat umat Islam berduyun-duyun pindah agama menjadi Kristen. Bagaimana caranya? Saya akan buktikan kepada mereka betapa banyaknya kesalahan-kesalahan, kesilapan-kesilapan, kekeliruan-kekeliruan di dalam kitab suci mereka, Al-Quran, tentang ilmu pengetahuan, tentang sejarah katanya. Maka dia pun mulai melakukan penelitian. Hasilnya atau akibatnya untuknya dia masuk Islam. Dia memeluk agama Islam. Dia bilang nggak mungkin ini, katanya kitab ini ditulis oleh manusia, nggak mungkin manusia. Dari segi bahasa saja itu sudah tidak mungkin ada manusia bisa sehebat itu. Apalagi ini dibawa oleh seorang yang ummi, yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Saya pernah melihat pada suatu kali sekian dasawarsa yang lalu di Universitas Monash diadakan seminar internasional. Dihadiri antara lain orang-orang Maronit dan Qibti. Maronit ini adalah orang-orang Kristen di daerah Libanon. Qibti atau Koptik itu orang-orang Kristen yang ada di Mesir dan lain sebagainya. Jadi ketika upacara pembukaan ada diperdengarkan lantunan pembacaan, yaitu pembacaan Al-Quranul Karim. Ini mereka yang tidak atau yang bukan Muslim mendengar begitu indahnya kata-kata dalam Al-Quran dalam bahasa aslinya, bahasa Arab, menitiskan air mata. Masya Allah. Menitiskan air mata. Jadi dikatakan oleh Gary Miller, ini bukan dari manusia, ini nggak mungkin manusia bisa. Bukan saja dari segi bahasa, bukan hanya dari segi sejarah, tapi juga dalam ilmu pengetahuan begitu banyak ayat-ayat berkenaan dengan ilmu pengetahuan di dalam Al-Quran yang sudah dibuktikan kebenarannya, tidak bisa lagi dibantah dan lain sebagainya. Maka seorang profesor, jadi bukan seorang kanan, profesor matematika, logika, ahli perjanjian baru,
memeluk agama Islam. Jadi tidak ada yang mengherankan. Nah, ini menarik. Salmon. Ihsan, menarik. Yang disebutkan tadi orang-orang garis kanan di Australia ini, Betul. Ya. yang misalnya menentang pembangunan masjid di Bendigo. Bendigo itu kira-kira 150 km dari Melbourne, padahal sudah ada IMB, sudah ada izin membangun, mendirikan bangunan, sudah keluar izinnya. Mereka melakukan protes. Mereka melakukan demonstrasi, datang dari berbagai daerah untuk demonstrasi menentang didirikannya Al-Quran, masjid di Bendigo. Menariknya apa? Orang-orang yang ikut dalam demonstrasi menentang pembangunan masjid itu, yang mempunyai rekening di sebuah bank yang disebutkan bank rakyat, itu Bendigo Bank, itu pemimpin bank memutuskan untuk menutup rekening mereka. Padahal pemimpin atau pemilik bank itu bukan seorang Muslim, dia seorang Katolik. Dia seorang Katolik. Tapi dia memutuskan, dia tidak rela melihat bahwa sudah keluar izin mendirikan bangunan, masih diprotes dan lain sebagainya. Nah, ini juga tanpa ada permintaan dari siapapun, tanpa ada dorongan dari siapapun, dia tergerak saja, tutup itu rekening. Saya tidak mau orang-orang seperti itu punya rekening di bank saya, katanya. Nah, jadi inilah menunjukkan. Jadi kita melihat bahwa ya di Australia itu bisa saja hal-hal seperti itu terjadi. Dan kalau mau dikatakan mau politik identitas, saya suka mengatakan di Australia ini ada Hizbut Tahrir. Mereka ini bukan tayangan kemana-mana mereka, dan pemerintah bilang suka hati. Asal jangan mengganggu, orang lain. Silakan. Jangan melanggar hukum, jangan mengganggu orang lain. Mau Hizbut Tahrir, kalau misalnya ada FPI pun barangkali boleh juga di Australia ini. Karena apa? Ini ada satu hal. Karena ya sejauh ini intelijen mereka mesti cukup. Jadi biasanya pencegahan lebih diutamakan daripada penanganan. Dicegah dulu, jangan sampai terjadi. Itu kehebatan mereka. Jadi jangan sekedar bisa menurunkan baliho dan lain sebagainya lalu diimbali dengan jabat. Enggak. Ini enggak ada itu. Ya, luar biasa. Nah, ini urusan pencegahan, Bang. Kita bawa pendengar di akhir kisah ini urusan Hang Heng Hong dunia. Setelah Ukraina juga Syria yang Amerika masih warawiri ke sana menyedot minyak, macam mana dengan alasan ISIS. Kita lihat sebuah pergolakan yang nampaknya Cina belajar dari pergolakan dunia ketika menawarkan reunifikasi damai dengan Taiwan. Sementara di kaki lain dia menjanjikan jadi juru damai di Rusia dengan Kiev ini. Apa yang Bang Nuim lihat ini dari langkah catur Cina ini menghadapi masalahnya sendiri dengan Taiwan, Bang? Silakan, Bang. Ini barusan pidato yang mengatakan yaitu penyatuan kembali itu dengan damai. Kalau dulu kan tidak. Dengan damai atau dengan kekerasan. Kekerasan, ancaman langsung. Melihat keadaan di Ukraina yang nampaknya tidak ada tanda-tanda akan berakhir, mereka mulai mengatakan ingin memainkan suatu peranan. Soalnya begini, Tiongkok tidak bisa dipungkiri sebagai sebuah negara besar sekarang ini. Cuman belum teruji. Angkatan bersenjatanya belum teruji. Jadi melihat bahwa Rusia yang sudah punya pengalaman lebih banyak dalam hal persenjataan dan lain sebagainya, bisa agak terbirit-birit di Ukraina, dia mulai ingin memainkan suatu peranan yang mungkin kalau dimainkannya akan membuat umat manusia terkenang terus akan peranan Cina ini, yaitu bagaimana mendamaikan. Karena Rusia ini tidak bisa dibujuk oleh siapapun. Tapi kalau oleh Tiongkok mungkin bisa. Karena Rusia sangat mengandalkan Tiongkok. Dan Tiongkok sekarang ini sudah tidak lagi 110% berpihak kepada Rusia. Tiongkok mengendaki agar ada perdamaian. Tapi banyak pengamat mengatakan bahwa apa yang terjadi di Ukraina dan antara Rusia dan Ukraina ini pada akhirnya kemungkinan adalah seperti apa yang terjadi di Korea. Dihentikan pertempuran, perang abadi, tapi tidak diresmikan, tapi tidak diselesaikan secara resmi. Aja tidak lagi ada tembak menembak. Mungkin nanti dibuat garis 30 demarkasi dan lain sebagainya. Jadi ini sesuatu yang sudah dimulai oleh manusia dan kelihatan bahwa manusia sebenarnya kadang-kadang bisa memulai tapi tidak bisa mengakhiri. Nah, inilah yang terjadi sekarang di Ukraina, antara Ukraina dan Rusia. Ukraina bersikeras karena mendapat dukungan terus dari NATO dan dari Amerika Serikat, dan Rusia, ini malunya itu sangat luar biasa. Jadi nampaknya biarpun sekiranya
Putin tidak lagi berkuasa di Rusia, tapi kalau penggantinya adalah orang-orang dari kelompok Putin, maka peperangan ini atau operasi militer ini, kata Rusia tidak mau menggunakan istilah peperangan, operasi militer ini akan terus berlangsung. Tapi Menteri Luar Negeri Rusia, kita lihat di India, sudah mulai mengatakan sebenarnya kami ingin menghentikan semua ini, tapi Barat tidak mau terus mengirimkan bantuan, mengirimkan persenjataan. Jadi sudah mulai kelihatan. Tapi mungkin kalau memang Tiongkok turun tangan, ini bisa selesai. Dan Tiongkok akan harum semerbak namanya. Tapi mungkinkah Tiongkok bisa melakukan hal itu? Wallahu a'lam bishawab. Luar biasa. Bang Nuim, di akhir kisah sekarang ini sudah Yaumil Bid ini menjelang Ramadan. Sya'ban telah pertengahan bulan. Banyak orang di sini nih, Sya'ban dan lain-lain. Di Australia entah apa yang dilakukan menjelang Ramadan di setengah Sya'ban ini. Mungkin Bang Nuim bisa kasih ingatan atau nasihat untuk pendengar kita. Silakan Bang Nuim. Seperti dikatakan oleh banyak ahli dan banyak ahli hadis, bahwa termasuk sebenarnya dalam hal ini Aisyah radhiyallahu anha juga mengatakan bahwa dalam bulan Sya'ban itu Rasulullah banyak sekali berpuasa karena ini mempersiapkan diri untuk melakukan pembersihan hati, pembersihan jiwa. Ramadan itu bukan hanya persoalan ibadah untuk kepentingan jasmaniah, tetapi juga untuk batiniah. Jadi ini penting sekali karena membersihkan diri itulah salah satu barangkali ya visa dalam paspor kita untuk masuk menuju ke surga. Karena puasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus. Lebih dari itu, menahan amarah, menahan rasa-rasa yang tidak baik, dengki, khianat, kezaliman, dan lain sebagainya. Karena pada akhirnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita dalam Al-Quran akan tiba hari yang mulut mereka, tangan mereka, kaki mereka akan bersaksi atas mereka terhadap segala yang mereka lakukan yang di dunia ini tidak kelihatan. Jadi kita harus membersihkan semua ini. Ketika nanti harus mempertanggungjawabkan itu, kita alhamdulillah mudah-mudahan insya Allah bisa mempertanggungjawabkan. Ditanya kepada hati, kepada tangan, kepada kaki, semuanya bisa memberikan penjelasan apa yang telah dilakukan. Jadi Ramadan, Sya'ban, persiapan untuk menghadapi pelaksanaan dari penyucian, pembersihan, atau orang Inggris suka mengatakan spring cleaning. Artinya kalau musim semi datang, itu dibersihkan. Rumah, taman, apa semua dibersihkan. Karena sebentar lagi musim panas untuk menyambut matahari dan lain sebagainya. Mereka melakukan spring cleaning. Semua lemari-lemari dibersihkan, pakaian yang tidak mau diberikan, disedekahkan kepada orang lain dan lain sebagainya. Pokoknya untuk merapikan. Itulah yang dalam bulan Ramadan itu merapikan diri kita sendiri. Bukan hanya membina, ya, bukan menggembleng disiplin kita. Kembali itu juga penting, tetapi juga mensucikan isi hati kita, isi otak, kepala kita, dendam, kesumat, dan lain sebagainya. Ini dilakukan persiapannya pada bulan Sya'ban dan dilaksanakan pada bulan Ramadan. Jadi bukan berfoya-foya berlebih-lebihan, ya, sehingga diceritakan suatu kali dalam riwayat Abu Nawas itu dikatakan menjelang bulan Ramadan seorang sahabat Abu Nawas pergi ke pasar, belanja sebanyak-banyaknya persediaan untuk bulan Ramadan dan meletakkan semua belanjaan ini di punggung keledainya. Begitu tiba di depan rumah Abu Nawas, keledainya tersungkur sakit beratnya. Ini menunjukkan. Maka orang ini ketok pintu, dijawab oleh Abu Nawas, ada apa? Ya kita sahabat lama. Oh iya, kata Abu Nawas, kita sahabat karib dari sejak dulu. Begini Abu Nawas, aku punya keledai dan keledaiku ini sudah tersungkur, katanya, tidak sanggup bawa beban persediaan untuk Ramadan ke rumahku, katanya. Aku pinjam keledai kamu. Abu Nawas bilang, aku nggak punya keledai. Pada saat itu terdengar bunyi keledai di belakang rumah Abu Nawas. Kawan ini bilang, ya Abu Nawas, katanya, aku mau pinjam keledai, kau bilang kau tak punya keledai. Padahal itu aku dengar bunyi keledai. Abu Nawas bilang, kau mengaku sahabat sama aku, tapi kau lebih percaya sama keledai daripada sama aku. Nah, ini dia. Inilah persiapan kita untuk menghadapi Syahrul Ramadan allati unzila fihil Quran. Sesuatu yang sangat luar biasa, bulan ke-9 yang penuh hikmah dan penuh tantangan dan penuh sebenarnya manfaat. Karena apa? Karena sekarang ini sekian tahun dikemukakan betapa dahsyatnya
khasiat orang yang berpuasa. Darah tinggi turun, darah tinggi, tekanan darahnya turun, kemudian kolesterol turun dan lain sebagainya. Karena apa? Karena mudah-mudahan pada waktu puasa itu kita memang betul-betul melakukan pengendalian jiwa dan raga, dua-duanya. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Bang Nuim. Pagi hari ini telah mencerahkan. Semoga selalu sehat, bermanfaat buat orang banyak. Dan Allah memberikan lindungan di senioritas usia. Assalamualaikum Bang Nuim Hayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.